Jika Anda benar-benar tidak menyukai Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, kebiasaannya yang sangat berlebihan dalam makanan dan gaya hidup mewahnya pasti akan membuat Anda semakin tidak menyukainya. Sementara rakyatnya sendiri menghadapi kelaparan ekstrim dan kekurangan gizi, dia menikmati keju terbaik di dunia, menikmati minuman keras mahal, dan dengan santai menggelontorkan ribuan dolar untuk satu malam hiburan. Tetap terhubung dan tonton video ini sampai akhir, karena itulah seperti apa hari biasa dalam kehidupan Kim Jong-un terlihat. Pagi-pagi berbeda dengan mayoritas pemimpin dunia yang memiliki waktu tetap untuk bangun. Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, memiliki jadwal yang agak bervariasi. Meskipun tidak diketahui banyak tentang hal ini, tetapi tergantung pada seberapa banyak dia berpesta dan minum semalam sebelumnya. Jadi, Anda bisa mengatakan bahwa Kim Jong-un tidak memiliki waktu tetap untuk bangun. Namun, saat memulai hari untuk negaranya, dia mengambil pendekatan yang cukup unik. Dia membangunkan warga ibu kota, Pyongyang, dengan memutar sebuah lagu yang aneh melalui speaker di kota. Dan itu bukan panggilan biasa untuk bangun, ketahuilah itu. Lagu tersebut adalah Where Are You, Dear General, dan merupakan komposisi Korea Utara yang konon ditulis oleh Kim Jong-il, ayah Kim Jong-un, pada tahun 2008. Sejak saat itu, melodi ini terus diputar di sekitar stasiun kereta api Pyongyang di pagi hari, dan pastinya bukan tipe lagu yang ingin Anda bangun. Pasti lebih mirip suara menyeramkan hantu yang menghantui seluruh kota. Sepertinya rutinitas bangun khusus ini hanya untuk warga Korea Utara, bukan untuk pemimpin tertinggi Kim Jong-un. Karena Mr. Kim memulai paginya di istana mewahnya. Dia biasanya memulai hari di kediaman Ryongsong, di mana dia tinggal bersama istri, Ri Sol-ju, dan anak-anaknya. Tempat tinggal ini juga dikenal sebagai mansiun pusat mewah dan sudah dibangun sejak tahun 1983. Sekarang kita tahu bahwa tempat tinggal Ryongsong bukanlah tempat tinggal biasa, karena di sanalah Kim Jong-un atau pemimpin tertinggi seperti yang disebut oleh rakyat Korea Utara tinggal. Istana ini menyediakan semua fasilitas mewah seperti balai perjamuan di tepi danau, kolam renang besar dengan lebar 15 meter dan panjang 50 meter dilengkapi dengan seluncuran air dan trek lari. Selain itu, terdapat lapangan olahraga, spa dan sauna, kandang untuk berkuda, lapangan tembak, trek balap kuda, dan segala yang diperlukan. Kembali ke rutinitas harian, jika kita memikirkan apa yang dilakukan orang biasa setelah bangun tidur di pagi hari, biasanya mereka akan pergi ke toilet dengan cepat, benar? Namun, nampaknya Kim Jong-un mungkin tidak mengikuti kebiasaan umum tersebut. Ya, begitulah. Korea Utara telah membuat pernyataan yang cukup unik tentang pemimpin ilahi mereka, Kim Jong-un. Mereka menyatakan bahwa dia begitu tulus dan berkomitmen untuk membantu rakyat Korea maju, sehingga menggunakan seluruh energinya tanpa meninggalkan residu. Secara mengejutkan, klaim serupa juga pernah dibuat mengenai ayahnya, Kim Jong-il, dan bahkan kakeknya, Kim Il-sung di masa lalu. Hal ini mungkin terdengar aneh, tetapi itulah yang dipercayai oleh rakyat Korea Utara. Atau mungkin mereka sangat didorong untuk mempercayainya. Sulit untuk membayangkan seseorang mempercayai sesuatu yang begitu tidak mungkin. Permasalahannya adalah bahwa rakyat Korea Utara telah didoktrin sejauh itu, sehingga mereka melihat diktator mereka sebagai pemimpin tertinggi, hampir seperti dewa, dan memuja beliau sebagai figur suci. Rezim tersebut membentuk pikiran mereka sedemikian rupa sehingga mereka percaya bahwa pemimpin mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal umum seperti menggunakan toilet. Mendengarkan kisah para warga biasa Korea Utara yang berhasil melarikan diri dari negara tersebut dan berbagi pengalaman mereka dengan dunia luar, kita dapat melihat bagaimana mereka bertahan di negara yang terisolasi ini.
Mereka mengungkapkan bahwa mereka dikondisikan sejak lahir untuk percaya bahwa Kim adalah dewa. Dan oleh karena itu, banyak dari mereka bahkan membayangkan bahwa Kim Jong-un dapat membaca pikiran mereka. Tampaknya saya percaya bahwa jika saya memikirkan hal-hal negatif, dia bisa mengeliminasi saya sejak konon ia bisa membaca pikiran saya. Namun, apakah kekhawatiran tersebut juga dirasakan oleh Kim Jong-un? Jawabannya tegas tidak. Ia memulai harinya dengan secangkir kopi segar, seolah memiliki agenda yang paling padat di antara umat manusia. Bagi pemimpin tertinggi yang hari-harinya dibanjiri tanggung jawab yang sangat besar dampaknya, secangkir kopi adalah obat penawar kelelahan yang sempurna, bukan begitu? Mungkin itu satu-satunya hal umum yang bisa kebanyakan orang identifikasi, secangkir kopi pagi. Akan tetapi, jangan terburu-buru menyimpulkan, karena kesamaan tersebut berakhir di situ. Sementara banyak dari kita mungkin memilih secangkir kopi yang sederhana, pemimpin Korea Utara menikmati pilihan campuran kopi terbaik dan paling eksotis yang uang bisa beli. Dan itu pasti tidak murah. Kim memiliki preferensi terhadap kopi Brazil yang halus. Kopi ini hanyalah salah satu dari beberapa barang mewah yang dia impor baik untuk kesenangan pribadinya maupun untuk lingkaran privilegi yang mengelilinginya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa harganya bisa mencapai hingga $500 per pon. Hanya pada tahun 2016, Korea Utara disebut telah mengimpor hampir $1 juta kopi Brazil untuk pemimpin tertingginya. Namun, bukan hanya harganya yang membedakan. Kelangkaan dan kesulitan mendapatkannya di dalam Korea Utara juga membuatnya menjadi simbol gaya hidup mewah dan otoritas yang dimiliki Kim Jong-un. Kopi ini hanyalah salah satu contoh dari keseniannya dan wajar jika dia berbagi sedikit dengan teman-teman dan keluarganya. Setelah memuaskan dosis pagi kafeinnya, saatnya untuk sarapan kaya raya Mr. Kim. Namun, tahukah Anda bahwa hampir separuh dari populasi Korea Utara menghadapi kelaparan? Menurut laporan PBB, sekitar 12 juta warga Korea Utara berjuang melawan kelaparan dan kekurangan makanan. Secara mengejutkan, pada saat yang sama, pemimpin Kim Jong-un sedang menikmati sarapan yang akan menjadi impian banyak orang. Meja mewahnya yang penuh dengan hidangan lezat tentu menarik perhatian. Ini tidak mengherankan mengingat salah satu sedikit yang kita ketahui tentangnya adalah cintanya terhadap makanan yang merupakan bagian terpenting dari hari-harinya. Dan kita tidak boleh melupakan bahwa Kim menunjukkan pinggang yang cukup besar untuk membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu, daripada puas dengan sereal atau roti panggang, dia memilih sarapan yang pantas bagi seorang raja. Namun, bagaimana sebenarnya pesta pagi ini? Nah, tidak ada ruang untuk hidangan pembuka di mejanya. Dia mulai dengan bacon berkualitas tinggi, sosis, dan potongan premium. Kita tidak berbicara tentang daging biasa untuk sarapan. Dia lebih memilih potongan bagus seperti prosciutto Italia dan daging wagyu. Yang menyedihkan adalah bahwa sementara Kim menikmati makanan lezat dagingnya, rakyatnya hanya hidup dengan nasi matang dan pasta kacang. Mereka menjalani diet vegetarian ketat tanpa akses ke protein hewani. Mungkin karena pemimpin mereka mengkonsumsi hampir semua daging yang tersedia di negara itu dan di dunia. Menyilaukan seberapa besar dia menghabiskan untuk mengirim potongan yang berkualitas tinggi dari berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, Wagyu Kobe adalah item penting di meja Kim. Dia menikmati dagingnya setengah matang dan hal itu juga berlaku untuk ketersediaannya. Daging sapi Jepang ini adalah salah satu yang termahal di planet ini, dengan harga berkisar dari 200 sudons hingga 500 sudons per pon. Dengan harga sebesar itu, Anda tahu bahwa pemimpin tertinggi harus memiliki daging tersebut. Cintanya terhadap daging mahal ini berasal dari ayahnya, Kim Jong-il.
Koki sushi keluarga yang telah pensiun, Kenji Fujimoto, mengungkapkan bahwa ayah dan anak tersebut sering makan malam bersama dengan daging Kobe. Dan itu bukan satu-satunya pengungkapan yang datang dari Koki Fujimoto. Dia juga menyebutkan bahwa sushi adalah tamu yang sering hadir di meja diktator kejam tersebut. Nah, biasanya sushi dianggap sebagai pilihan sehat. Tetapi ketika menyangkut Kim Jong-un, dia memilih opsi yang kurang sehat tanpa berpikir dua kali. Pemimpin Korea Utara lebih suka sushi yang terbuat dari toro, bagian berlemak dari tuna. Tidak mengherankan jika berat badannya 300 pon. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan semuanya pada sushi. Berat Kim lebih terkait dengan cintanya yang tak tergoyahkan terhadap keju Emmental Swiss. Dia mencoba saat bersekolah di Swiss, dan sisanya adalah sejarah. Tidak ada cara untuk melepaskan keju mewah yang aromatik ini dari tangannya. Obsesinya bahkan mengambil arah yang kelam ketika dia mengalami asam urat karena itu pada tahun 2014. Namun apakah dia berhenti makan itu? Sepertinya tidak mungkin. Pada tahun yang sama, otoritas Korea Utara pergi ke sekolah keju di Prancis untuk mendapatkan keju mewah untuk pemimpin mereka. Mereka ingin belajar cara membuatnya, namun mereka ditolak. Mempertimbangkan profil pemimpin kontroversial ini, ia entah bagaimana akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Tidak ada yang di luar jangkauannya, tidak peduli seberapa mahal, langka, atau bahkan dilarang. Anda mendengar dengan benar. Pemimpin Korea Utara memiliki kegemaran untuk lobster dan kaviar juga. Kedua barang itu dilarang masuk ke Korea Utara oleh PBB, namun larangan tidak menghentikannya. Kim terus mengimpor kaviar terbaik dari Laut Kaspia dan lobster berkualitas tinggi untuk memuaskan hasratnya yang halus untuk makanan laut. Meskipun dia dan ayahnya, yang juga menikmati lobster, mencoba mendirikan peternakan lobster air tawar di rumah, inisiatif itu tidak pernah terwujud. Jadi, dia harus mengimpor. Salah satu kenikmatan laut lain yang dia nikmati adalah sup sirip hiu, hidangan kontroversial yang pantas untuk seorang pemimpin kontroversial. Makanan lezat dari Asia Timur ini sangat populer sehingga hampir membawa kepunahan hiu, menimbulkan banyak kekhawatiran lingkungan dan etika. Namun jika Kim tidak peduli dengan konsekuensi nuklir, mengapa peduli dengan hiu? Dan jika Anda merasa jijik minum sup hiu, tunggu sampai Anda mendengar tentang anggur ular, favorit para elit dari pemimpin tertinggi yang berisi ular mati di dalam botolnya. Untunglah, pilihannya untuk minuman tanpa alkohol tenang. Seperti yang dapat Anda perhatikan, dia tidak benar-benar mengikuti pola makan yang paling sehat. Jadi sudah pasti bahwa olahraga bukan bagian dari rutinitas pagi harinya. Dia mengandalkan tim ilmuwan kelas atas, yang misi utamanya adalah memperpanjang hidupnya sebanyak mungkin. Sepertinya mereka berusaha memastikan agar dia tetap menjadi pemimpin tertinggi selamanya. Menurut Washington Post, Kim Jong-un telah menerima perawatan medis dari sebuah tim dokter Rusia yang secara teratur mengunjunginya untuk mengevaluasi kesehatannya dan memberikan suntikan dan obat-obatan. Dan kita tidak boleh melupakan koki pribadinya yang bertanggung jawab untuk menyiapkan hidangan mewah dengan bahan-bahan yang dianggap mujizat melawan penuaan seperti blueberry, bawang hitam, dan ginseng. Benar-benar kehidupan mewah, bukan? Rutinitas hariannya meliputi kunjungan ke pabrik, lapangan konstruksi, pertanian, dan pasar setelah dia merasa cukup puas untuk memulai hari dari kediaman megahnya yang mengesankan. Jadwal yang terencana ini berfungsi sebagai bagian dari strategi propaganda untuk menunjukkan kepada rakyat Korea Utara bahwa Kim benar-benar peduli dengan kesejahteraan mereka. Namun, citra publiknya sangat berbeda dengan kepribadiannya yang sebenarnya. Sebelum tampil di depan publik, Kim menjalani proses penampilan yang cermat untuk memproyeksikan citra seorang raja. Akhirnya, dia berafiliasi dengan gelar pemimpin tertinggi, bukan? Dan jangan sekali-sekali menyebutkan gaya Senior Kim.
Dia sangat memperhatikan pakaian dan gaya rambutnya. Biasanya terlihat dengan setelan jas hitam elegan dan dasi, atau terkadang dengan jaket gaya Mao yang mengingatkan pada pakaian kakeknya. Gaya rambutnya juga cukup khas, dengan sisi rambut yang dicukur pendek dan bagian atasnya lebih panjang untuk menciptakan ilusi tinggi badan yang lebih besar. Di Korea Utara, namun, tidak ada yang berani mengadopsi potongan rambut tertentu itu. Kim Jong-un menyetujui gaya rambut khusus untuk warga Korea Utara. Begitu ketatnya sehingga ia menyiarkan program TV untuk mengajarkan orang-orang bagaimana memotong rambut sesuai dengan garis sosialis. Hanya 28 gaya rambut yang diizinkan oleh pemerintah, dengan 18 untuk wanita dan 10 untuk pria. Menariknya, tidak ada dari gaya yang diizinkan ini menyerupai yang digunakan oleh pemimpin tertinggi Kim Jong-un yang ingin menjadi satu-satunya yang mengenakan gaya rambut itu. Beberapa menggambarkannya mirip dengan jamur, sapu, atau bahkan nanas. Namun, disarankan untuk menyimpan pendapat sendiri karena Kim tidak mentolerir kritik. Mengapa seharusnya juga? Sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara, siapa yang butuh logika dan alasan ketika memiliki kebijaksanaan orang dengan posisi seperti itu? Dia percaya memiliki hak untuk menetapkan aturan apapun, meskipun tampak aneh atau tanpa makna. Siapapun, baik di Korea Utara atau dimanapun di dunia, pasti akan berpikir 2 kali sebelum mengkritik rezim Kim. Berkaitan dengan minat dan hobi pribadinya, Kim Jong-un dikenal karena kecintaannya pada bola basket, terutama NBA, National Basketball Association. Minatnya terhadap olahraga tersebut muncul selama studinya di Swiss, di mana ia dikabarkan menjadi penggemar Chicago Bulls. Ketertarikan ini membawanya untuk mengembangkan pertemanan yang tidak biasa dengan mantan pemain NBA Dennis Rodman. Menyenangkannya bahwa Kim menganggap Rodman sebagai teman seumur hidup, mengingat hubungan yang kompleks antara ASEAN dan Korea Utara, yang ditandai dengan periode ketegangan dan konflik seringkali terkait dengan program senjata nuklir dan uji coba rudal Korea Utara. Namun, satu-satunya hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat adalah Dennis Rodman. Baru-baru ini, pertemuan yang cukup aneh terjadi. Siapakah orang Amerika pertama yang bertemu dengan pemimpin baru Korea Utara? Bintang basket eksentrik, Dennis Rodman. Rodman melakukan kunjungan pertamanya ke Korea Utara pada tahun 2013 ketika ia bertemu dengan Kim Jong-un. Dari pertemuan tersebut, persahabatan aneh terjalin berdasarkan pada minat bersama terhadap basket. Meskipun kontroversi yang melibatkan kunjungan Rodman dan ketegangan politik antara kedua negara, ia menyatakan bahwa hubungannya dengan Kim Jong-un lebih tentang basket daripada politik. Dalam sebuah tweet, Rodman menyatakan kepada dunia tentang Korea Utara, "Saya bukan seorang politisi. Kim Jong-un dan rakyat Korea Utara adalah penggemar basket. Aku mencintai mereka semua." Namun, ia tidak menyebutkan bahwa warga negara-negara itu tidak diizinkan menggunakan Twitter. Menurut surat kabar Telegraph, koleksi jam tangan berkualitas tinggi Kim Jong-un bernilai lebih dari 8,2 juta dolar yang menakjubkan. Mengherankan, bukan? Selain itu, ia tidak pernah keluar rumah tanpa teropongnya. Jika sewaktu-waktu perlu mengamati peluncuran roket yang tak terduga saat berjalan-jalan di taman. Penting untuk menjaga kewaspadaan, bukan? Tetapi bagaimana Kim berpindah dari satu tempat ke tempat lain? Orang mungkin berpikir bahwa ia akan kesulitan mendapatkan mobil mewah di Korea Utara, mengingat kendaraan semacam itu dilarang diekspor karena sanksi internasional. Namun Kim tidak membiarkan hal ini menghentikannya. Ia memiliki koleksi mobil yang luas, termasuk Audi R8 senilai 162.000 dolar, Range Rover yang mencapai 100.000 dolar, dan bahkan Rolls-Royce Phantom yang lapis baja, yang diperkirakan bernilai lebih dari $500.000 dolar. Tapi apakah Anda tahu mobil favorit absolut Anda?
itu adalah limusin Mercedes Maybach. Ketika ingin memberikan kesan yang baik, Kim datang dengan limusin Mercedes-Benz yang menakjubkan, yang harganya mencapai 1,6 juta dolar. Selain itu, ia memiliki berbagai mobil sport dan balap lainnya di garasinya, dengan total lebih dari 100 kendaraan mewah. Sebagai contoh, suatu kali ia mengendarai Rolls-Royce Phantom senilai $500 juta untuk bertemu dengan Mike Pompeo, mantan direktur CIA. Tapi itu belum semua. Kim Jong-un juga melakukan investasi besar pada harta kekayaan mewah lain yang tidak terjangkau oleh sebagian besar rakyat Korea Utara. Contohnya, perhatikan kapal pesiar mewahnya yang panjangnya 95 kaki. Bagi banyak orang, memiliki kapal pesiar adalah mimpi yang jauh. Tetapi Kim Jong-un adalah pemilik bangga dari My Princess Nipil Mim Wanu senilai 7 juta dolar. Dan ini bukanlah kapal pesiar biasa. Kapal motor ini yang cantik, buatan Inggris dan dimiliki oleh konglomerat multinasional Prancis LVMH, memiliki 3 dek luas, dapur, ruang tamu luas, area makanan gourmet, dan ruang makan dengan kapasitas hingga 10 orang. Selain itu, kapal pesiar ini dilengkapi dengan suite, dapur lengkap, dan 4 kamar mewah. Hingga 8 orang bisa nyaman menginap di kabin-kabin mereka, masing-masing dilengkapi dengan kamar mandi pribadi. Dennis Rodman pun memiliki kesempatan untuk menjelaskan interior kapal pesiar mewah milik Kim dengan membandingkannya dengan campuran feri dan kapal tema Disney. Jelas, ini adalah seperti sebuah resor mewah mengapung bagi pemimpin tunggal dan tertinggi. Namun kapal pesiar ini bukanlah satu-satunya kapal pesiar milik Kim, sekalipun terlihat begitu. Gambar-gambar satelit mengungkapkan bahwa di samping kompleks pribadinya, ada kapal pesiar lain yang berlabuh, sekitar 30 meter panjangnya. Sebuah artikel dari NK News bahkan menyiratkan bahwa Kim Jong-un memiliki armada jet ski, kapal dengan seluncuran air, dan kapal bersantai sepanjang 60 meter. Tampaknya Kim Jong-un mencoba mengejar Kardashians. Sementara Kim Kardashian memiliki acara realitasnya, Kim Jong-un memiliki versinya sendiri dalam menjelajahi kapal pesiar diktator. Terlihat bahwa diktator Korea Utara menikmati hidup dengan gaya dan kenyamanan, sementara rakyatnya menghadapi kemiskinan dan kelaparan. Biaya koleksinya sendiri cukup memberikan 3 hidangan bagi setengah negara. Namun Kim tidak peduli dengan itu. Ironinya kejam. Sayangnya, sekitar 24% anggaran tahunan DPRK dialokasikan untuk memastikan dia tetap berkuasa. Sisanya diperuntukkan padanya dan lingkungannya yang intim. Namun, Kim sadar bahwa dia perlu menjaga citranya dan dia melakukannya dengan gemilang. Dia tersenyum, berpose bersama, dan melambaikan tangan kepada kerumunan yang memuji-mujinya sebagai pemimpin tertinggi mereka. Namun, Kim sadar bahwa tidak semua orang menyukainya. Itu sebabnya dia bersedia menghabiskan jutaan untuk keamanan pribadi. Selalu dikelilingi oleh tim pengawal, masuk ke dalam tim ini adalah hal serius. Para pengawal ini tidak hanya mahir dalam senjata, tetapi juga memiliki pelatihan pertempuran dan keterampilan bela diri. Namun, untuk menjadi bagian dari tim eksklusif ini, seseorang harus memiliki tinggi kurang dari 1,65 meter. Kim tidak suka terlihat kecil, jadi dia memastikan bahwa tidak ada orang di timnya yang lebih tinggi darinya. Selain itu, dia tinggal di tempat tinggal yang sangat dilindungi dengan dinding tinggi, pemeriksaan keamanan ketat, dan kamera pengintai. Pemimpin Korea Utara menggunakan komunikasi terenkripsi untuk menjaga percakapannya tetap rahasia dan memiliki kelompok penasihat setia yang terpilih. Rencana keamanan yang sangat rumit itulah yang membuatnya tetap aman sepanjang hari. Kim melakukan perjalanan dengan 3 pesawat identik untuk membingungkan ancaman yang mungkin dan mengurangi risiko menjadi target serangan.
Dengan sering mengubah rute terbangnya secara mendadak dan menggunakan kendaraan umpan di darat, dia tetap waspada terhadap tanda-tanda bahaya apapun. Dan tentu saja seseorang yang mampu merencanakan pembunuhan saudara kandungnya sendiri pasti peduli dengan keamanan pribadinya. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Untuk tetap memegang kendali yang kuat atas kekuasaan di Korea Utara, Kim Jong-un memerintahkan pembunuhan saudara tirinya yang dilihat sebagai saingan potensial dan ancaman terhadap kepemimpinannya. Sedikit yang tahu tentang keberadaan saudara tirinya, Kim Jong-un, yang bernama Kim Jong-nam. Kim Jong-nam sebelumnya menjadi pewaris tampak kepemimpinan Korea Utara, namun jatuh ke dalam ketidakberdayaan dengan ayahnya, Kim Jong-il, setelah tertangkap saat mencoba masuk ke Jepang dengan paspor palsu pada tahun 2001. Pada 13 Februari 2017, Kim Jong-nam berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, menunggu untuk naik pesawat ke Macau. Saat melewati koridor, seorang wanita mendekatinya dan mengusapkan zat berminyak di wajahnya. Beberapa saat kemudian, wanita lain datang dari belakang dan menutup matanya dengan tangan, meluncurkan tangan di atas mulutnya. Setelah meminta maaf dengan cepat, wanita itu pergi. Zat yang digunakan adalah agen saraf VX, salah satu senjata kimia paling mematikan di dunia, menyebabkan kelumpuhan, kejang, dan kematian akibat sesak napas. Kim Jong-nam meninggal sekitar 20 menit setelah serangan, sebelum dia bisa sampai ke rumah sakit. Pembunuhan itu terekam oleh kamera pengawas, menimbulkan kegemparan internasional. Dipercayai bahwa otak di balik serangan itu adalah saudara kandungnya sendiri, Kim Jong-un. Dia bertindak demikian karena takut Kim Jong-nam bisa menantang wewenangnya atau merusak citranya sebagai satu-satunya pemimpin Korea Utara. Pembunuhan itu menunjukkan seberapa jauh Kim Jong-un siap pergi untuk menyingkirkan musuh dan memberikan peringatan bagi siapapun di rezim yang bisa berani menentangnya. Dengan tanpa ampun menghilangkan saudara kandungnya sendiri, Kim Jong-un memperkuat otoritasnya yang mutlak dan menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Hiburan malam. Mungkin Anda berpikir bahwa setelah hari yang panjang dengan tanggung jawab besar dan tugas-tugas kepemimpinan, Kim ingin bersantai dan menghabiskan waktu berkualitas dengan istri dan anak-anaknya yang manis. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kim menghabiskan malamnya terutama untuk hiburan. Salah satu cara hiburan yang paling mengesankan adalah teater pribadinya, di mana dia menonton film atau acara apapun yang diinginkan di layar besar dengan sistem suara canggih. Seringkali, Kim mengundang teman-teman dekatnya, anggota keluarga, dan pejabat setia untuk bergabung dengannya menonton film dan acara favoritnya. Menurut laporan, Kim suka menonton film blockbuster Hollywood, film animasi Disney, film James Bond, film aksi dengan bintang Jean-Claude Van Damme dan Arnold Schwarzenegger, musikal seperti The Sound of Music dan Les Miserables, serta dokumenter tentang hewan dan alam. Selain itu, dia tetap update dengan berita dunia dengan menonton saluran TV asing seperti CNN dan BBC. Menariknya, terkadang dia menonton drama dan film Korea Selatan, meskipun itu dilarang keras di Korea Utara. Teater pribadi Kim Jong-un tidak hanya berfungsi sebagai tempat hiburan, tetapi juga sebagai alat propaganda. Dia sering menggunakannya untuk memamerkan prestasi dan kekuasaannya kepada para tamunya. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2023, dia mengadakan sebuah pesta di teaternya untuk merayakan Hari Angkatan Laut Korea Utara, mengundang ratusan pelaut dan petugas untuk menonton video uji nuklir terbaru. Video itu menampilkan model skala dari misil nuklir yang dihiasi dengan bunga dan bendera di atas panggung di depan layar. Para tamu bertepuk tangan dan merayakan saat melihat misil diluncurkan ke langit.
Ketika berbicara tentang hiburan, pesta kemewahan Kim Jong-un tidak dapat diabaikan. Dia dikenal karena mengadakan pesta mewah yang mengangkat konsep kemewahan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dennis memiliki kesempatan untuk menghadiri salah satu pesta tersebut dan melaporkan bahwa ada selalu sekitar 50 hingga 60 orang di sekitarnya sepanjang waktu, termasuk orang-orang biasa yang menikmati koktail dan tertawa tanpa henti. Jika untuk minum sebotol tequila, tequila terbaik disajikan. Semua yang diinginkan dia tawarkan dengan kualitas terbaik. Pesta-pesta mewah ini berkisar pada makanan mewah, minuman, dan terutama wanita. Yang menarik, pemimpin tertinggi kami juga memiliki yang dikenal sebagai harem rahasia, meskipun saat ini tidak begitu rahasia lagi. Itu hanya merupakan satu aspek mewah lain dari kehidupannya. Harem rahasia atau kipumjo seperti yang disebut di Korea Utara adalah kelompok yang terdiri dari sekitar 2.000 wanita yang tugasnya adalah menghibur Kim Jong-un dan pejabat utamanya di negara itu. Seperti yang dilaporkan, wanita-wanita ini dibagi menjadi kelompok yang berbeda. Sebagian bernyanyi dan menari, yang lain memberikan pijatan, dan ada yang ditunjuk untuk kegiatan yang lebih intim. Mungkin Anda bertanya-tanya tentang fakta bahwa Kim Jong-un memiliki seorang istri cantik, Ri Sol-ju, yang dipresentasikan secara publik sebagai pasangan ideal seorang pemimpin keluarga. Namun, ada spekulasi di kalangan beberapa orang bahwa kehadiran istri Kim Jong-un dalam acara publik bertujuan membangun citra pemimpin yang biasa dan simpatik di mata publik. Terlepas dari hubungan pernikahannya, dia berbuat apapun yang dia inginkan dengan budak-budak itu dan menunjukkan kekhawatiran yang besar terhadap penampilan dari haremnya. Sulit dipercaya, tetapi pada tahun 2016 dia menghabiskan jumlah yang luar biasa dari 38 juta hanya untuk pakaian dalam mereka. Dia juga menjalani pemeriksaan medis yang ketat untuk memastikan bahwa mereka tetap dalam kondisi yang baik. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia memperoleh cobra mahal karena diyakini memiliki sifat-sifat obat tradisional di Korea Utara yang dapat meningkatkan kejantanan seseorang. Sementara minuman lokal itu murah dan mudah diakses, jelas tidak sesuai dengan selera Kim. Sebaliknya, dia konon menghabiskan rata-rata US$30 juta per tahun untuk impor minuman ke negara untuk elitnya. Bahkan ada desas-desus bahwa dia mengimpor peralatan sauna berkualitas tinggi untuk membantunya pulih dari mabuk. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa dia secara teratur mengimpor lebih banyak alkohol untuk keperluan pribadinya daripada yang akan diminum kebanyakan orang seumur hidup mereka. Pada tahun 2019, misalnya, pelabuhan Rotterdam di Belanda menyita 90.000 botol vodka Rusia yang otoritas percaya ditujukan untuk Pyongyang. Di Rotterdam, sebuah kapal yang berafiliasi dengan perusahaan Cina yang dikenal sebagai COSCO Shipping dicegat berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Setelah pemeriksaan oleh petugas cukai, sekitar 3.000 kotak vodka ditemukan di kapal. PBB sebelumnya memberlakukan larangan ekspor barang mewah ke Korea Utara. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara telah mencoba untuk mengelak dari sanksi-sanksi internasional tersebut. Menurut laporan, vodka ini ditujukan untuk kebahagiaan Kim Jong-un dan pejabat militer tinggi lainnya. Meskipun pengiriman khusus ini tidak sampai langsung ke Pyongyang, sangat mungkin bahwa pengiriman-pengiriman serupa secara teratur tiba di pantai-pantai Korea Utara. Champagne kristal juga merupakan favorit di antara para diktator terburuk di bumi. Kim Jong-un tentu saja bukanlah pengecualian. Selama pertemuannya dengan Daily Mail, Kenji Fujimoto mengungkapkan bahwa cinta Kim pada minuman mewah mungkin telah berkontribusi pada penambahan berat badannya yang konstan. Fujimoto mengungkapkan kepada situs web bahwa dia adalah pemabuk berat, terutama kristal.
kadang-kadang mengonsumsi sekitar 2 botol sekaligus. Diproduksi oleh Domaine Louis Roederer, kristal dibuat pada tahun 1876 atas permintaan Tsar Alexander II dari Rusia. Deskripsi sebagai sebuah sampanye yang sangat seimbang dan berkelas, kristal dikenal dengan teksturnya yang lembut dan aroma buah-buahannya. Namun, sorotan utamanya adalah biayanya yang tinggi. Botol bobot secara teratur dijual dengan harga lebih dari $100 dengan beberapa format yang lebih besar mencapai angka di atas $11,000. Dikarenakan nama kristal hampir sinonim dengan kehidupan mewah dan berlebihan, tidak mengherankan bahwa Kim memiliki kecenderungan terhadapnya. Beberapa favoritnya lainnya termasuk Hennessy yang mahal, sebuah merek konjak Prancis yang terkenal. Selama masa pemerintahan Kim Jong-il, Korea Utara bahkan mengalokasikan sekitar $1 juta setiap tahun untuk Hennessy, yang pada saat itu dijual sekitar $30 per botol di negara tersebut. Sebagai gambaran, jumlah itu melebihi pendapatan tahunan kebanyakan warga Korea Utara. Kim Jong-il sering terlihat menikmati Hennessy dalam acara-acara dan pertemuan internasional, sehingga mungkin saja Kim Jong-un juga mewarisi selera tersebut. Tidak akan mengejutkan jika warisan koleksi Hennessy dari Kim Jong-il disimpan di suatu tempat. Jumlah pasti Hennessy yang dikonsumsi setiap hari oleh Kim Jong-un masih tidak pasti. Namun, pengeluaran besar negara untuk mengimpor minuman tersebut menunjukkan bahwa ribuan botol dibawa setiap tahun. Mengingat personel militer, staf, dan lingkaran hubungan pribadinya, jumlah itu cukup mengesankan. Menurut Kenji Fujimoto, Kim Jong-un juga menyukai anggur Prancis, bahkan bisa meminum 10 botol Bordeaux dalam satu malam. Namun, klaim ini datang dari seseorang yang mengatakan bahwa Kim mulai mengemudi pada usia 3 tahun. Jadi disarankan untuk melihat informasi ini dengan sedikit skeptisisme. Sehubungan dengan biaya, anggur Bordeaux bisa memiliki kisaran harga yang sangat terjangkau, beberapa dolar per botol, hingga nilai yang sangat tinggi, mencapai ribuan dolar, tergantung pada produsen anggur tertentu dan tahunnya. Namun, sangat tidak mungkin Kim memilih opsi yang lebih murah. Sekarang mari kita bahas tentang masalah 10 botol dalam satu malam. Sebotol standar anggur merah biasanya berisi sekitar 5 gelas, yang berarti bahwa pada malam yang berkesan itu, Kim mungkin telah mengonsumsi sekitar 50 porsi ukuran standar. Hanya sebagai gambaran, bahkan mengonsumsi hanya 5 gelas anggur seminggu bisa memiliki konsekuensi yang sangat negatif bagi kesehatan dan potensialnya memperpendek hidup Anda. Ketika datang ke efek kesehatan yang tepat bagi seseorang yang mengonsumsi 50 gelas anggur dalam satu sesi, pengetahuan kita sangat terbatas. Ini sebagian besar disebabkan oleh kenyataan bahwa melakukan pencapaian seperti itu tanpa pingsan atau menghadapi masalah kesehatan serius hampir tidak mungkin. Ketika Anda memiliki miliaran, tidak mungkin Anda tertangkap membeli rokok di toko setempat di balik meja kasir. Dan dalam konteks tersebut, Kim Jong-un yang menghabiskan uang untuk rokok desain Prancis, termasuk merek terkenal seperti Marlboro dan Dunhill, bersama dengan makanan ringan berkualitas tinggi yang biasanya dinikmati dengan minuman beralkohol. Merek Yves Saint Laurent yang ia sukai memiliki harga $44 per bungkus, dan kotak kulit yang menyertainya memiliki harga $1.9. Luar biasa, bukan? Jelas terlihat bahwa rutinitas malam Kim sangat tidak biasa dan tidak terlalu sehat. Selama malam, Kim Jong-un terlibat dalam diskusi tentang urusan negara, mempertahankan fasad kepemimpinan yang terlibat. Meskipun penasihat kepercayaan dan pakar-pakar mengambil sebagian besar keputusan negara, pertemuan malam ini memungkinkannya untuk tampak terlibat dalam masalah bangsa. Keterlibatan simbolis ini memungkinkan Kim Jong-un untuk mempertahankan citra seorang pemimpin
yang sungguh-sungguh peduli dengan urusan negaranya, meskipun pengambilan keputusan praktis seringkali bergantung pada penasihatnya. Setelah hari penuh dengan aktivitas mengganggu seperti eksekusi dan kelebihan makanan dan pesta, Kim menghadapi kesulitan tidur karena kombinasi faktor-faktor. Kecenderungannya untuk mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah besar mungkin salah satu alasan untuk malam-malamnya yang tidak bisa tidur. Selain itu, jadwal tidurnya yang tidak teratur dipengaruhi oleh insomnia yang dilaporkannya, membuat sulit baginya untuk memiliki tidur yang nyenyak. Insomnia bisa terkait dengan masalah emosional seperti pikiran yang kacau atau rasa bersalah yang relevan dalam kasus Anda. Namun, bukan hanya masalah mental yang mengganggu tidur Anda, tetapi juga kebiasaan yang tidak sehat, seperti kelebihan makan dan ketergantungan yang meningkat pada alkohol dan nikotin yang bisa bertanggung jawab. Bersama dengan kebiasaan makan dan minum Anda, kekhawatiran terus-menerus Kim Jong-un tentang dibunuh saat tidur, seperti yang dilaporkan oleh pembelot Korea Utara, bisa berkontribusi pada kondisi waspada Anda. Mengingat tindakan kontroversialnya, seperti eksekusi pamannya sendiri dan penindasan rakyatnya, adalah wajar bahwa paranoia dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis Anda. Dan inilah akhir dari video hari ini. Apa yang paling membuat Anda terkejut atau terguncang tentang kehidupan sehari-hari Kim Jong-un, sesuatu yang tidak Anda duga? Bagikan pendapat Anda di bawah komentar dan jangan lupa untuk menonton video lainnya untuk lebih konten yang menarik.